Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Zratulfiah dengan nomor NIM 3922150017, Prodi Teknik Informatika Reguler Maram. Di sini saya ingin mempresentasikan membuat aplikasi sederhana menggunakan admin LTE ya, dengan mata kuliah pemrograman berbasis web yang diampu oleh Bapak Nopi. Baik, di sini saya ingin melihatkan hasil saya, yaitu inventory style, yaitu menggunakan admin LTE 2. Kalian bisa mencari contoh-contohnya di sini dengan rekap data, inventory, home, barang, supplier, tenan, transaksi, dan laporan. Baik, saya tunjukkan untuk home, rekap data inventory seperti ini. Ada terdiri dari jumlah barang, jumlah supplier, jumlah tenan, jumlah transaksi. Dan untuk selengkapnya kalian bisa tambahkan, untuk icon bisa ditambahkan juga. Yang kedua, barang. Untuk data barang terdiri dari nomor, nama, harga beli, harga jual, dan profit. Yang untuk tabel ini menggunakan tabel simple tabel ya, yaitu kita menggunakan responsive hover table. Dan yang ketiga yaitu menggunakan data supplier. Kita sekarang menggunakan kita menggunakan admin LTE juga, tetapi menggunakan data table ya. Dengan data tabelnya kita menggunakan data table will full feature. Di sini bisa nanti copy codingannya juga. Selanjutnya untuk data tenan tidak ada yang diubah ya, yang diubah cuma nama tenan dan untuk home dan tenannya juga yang hanya diubah. Terus untuk transaksi diubah, datanya kita hanya membutuhkan 10 data saja, sudah cukup, tetapi perbedaannya yaitu untuk terdapat plus tambah data. Kalian bisa menggunakan datanya yaitu from tambah transaksi, yaitu terdiri dari ID transaksi, ID barang, ID supplier, quality, dan total harga. Oke, ID barang bisa menggunakan scroll. Dengan quality bisa untuk menambahkan dan mengurangi juga. Baik, untuk transaksi dan tambah ini menggunakan admin LTE juga di bagian modul. Di bagian modal, launch default modal, dan untuk tambahan tambah transaksinya menggunakan from yaitu general element kita menggunakan horizontal from, nanti ditambahkan di bagian codingannya untuk tambah data di dalamnya sini. Baik, langsung saja di bagian codingnya ya. Baik, kita langsung ke HTML-nya, ke codingannya. Yang pertama kalian harus buka file yang harus kalian buka itu udah diekstrak ya otomatis. Saya ingin membuka di dokumen yang sudah saya save ya, di kuliah. Di sini ya, admin LTE dibuka di bagian starter. Kalian buka. Setelah kalian buka, kalian save. Buat order baru nggak apa-apa, kalian save di tadi ya. Di tadi kita menggunakan nama home.html. Save. Dan untuk starter kalian Ctrl A, di copy, kita pindahkan ke sini. Untuk starter bisa langsung kita buang. Lanjut, kita langsung membuat tampilan home-nya ya. Yang pertama kalian ganti menggunakan inventory. Starternya diganti home.
baik. Setelah itu kalian scroll ke bawah, coba Ctrl F, cari nggak ada ya. Coba saya cek lagi ke bawah, kita mencari slide menu, slide bar. Oke. Slide bar, untuk slide bar untuk ini kita ganti inventory. Untuk inventorinya kalian bisa menggunakan small deskripsinya, dimatikan aja ya di komentar. Kita ganti di sini home, dan di sini juga home. Ctrl S, kita cek data kita, yaitu ada di dokumen kuliah semester 2 pemrograman berbasis web semester 2 admin LTE di home. Nah, seperti ini ya inventory. Barusan laptop saya lubet ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Setelah kita membuat nama, di mana ya? Setelah kita membuat nama, untuk ini data, rekap data inventory, rekap data inventory dengan nomor atas nama home. Lalu kita save. Coba kita rekap data inventory. Sekarang kita mengganti ini ya, LTE, dan untuk linknya, untuk admin LTE kita scroll ke atas, bagian sini nih, kita LTVN VY inventory sini inventory coba ya, kita save, kita lihat, nah berubah ya inventory gitu ya. Oke, kita langsung beralih ke bagian link, kita Ctrl F, link, bagian bawah ya linknya. Kita mencari ini ya, link bagian ini. Untuk header bisa kita nonaktifkan, dibuat komentar, langsung ke sini. Untuk ini ke bawah sampai ul kita hapus. Untuk ini kita copy, kita paste. Ini jangan diaktifkan dulu ya. Untuk yang pertama kita aktifkan yaitu kita membuat file home.html. Di sini menggunakan home dengan atas nama home. Ini kita copy aja ya langsung. Kita copy 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang pertama sebelum home kita membuat barang.html. Yang kedua supplier.html, dan yang ketiga kalau nggak salah tenan ya,
.html, yang ke selanjutnya transaksi .html, dan yang terakhir menggunakan laporan. Untuk file jangan sampai salah ya penulisannya. Barang HTML, sublayer, tenan, transaksi HTML, laporan HTML. Oke, sekarang untuk barang kita menggunakan th. Untuk supplier kita menggunakan cup. Ini untuk icon ya, kalian bisa buka di admin LTE juga. Jadi untuk tenan saya menggunakan user. Untuk link transaksi menggunakan refresh. Dan yang terakhir untuk laporan saya menggunakan print. Nah, kalian tinggal mengganti ini barang supplier. Selanjutnya menggunakan tenan. Transaksi, yang terakhir laporan. Nah, setelah seperti ini coba deh di save. Kita lihat. Nah, ada home, barang, supplier, tenan, transaksi, dan laporan. Udah recap. Dan selanjutnya nggak ada yang harus dihapus ya. Untuk search bisa dihapus, bisa juga ya tidak. Kalau bagian search from ini ya, bagian ini sampai from, diberi komentar sampai from. Oke, setelah dibuat seperti ini, coba kita save lagi, kita lihat hasilnya. Searchnya hilang. Sekarang kita membuat data recap ya, yang seperti contoh tadi. Kita membuka admin LTE di dashboard ya, dashboard 1 kita buka. Nah, kita copy dashboard ini ya, yaitu new order. Di new order kalian copy, kita klik kanan, view page zone, Ctrl F, kalian cari new order. Untuk new order kalian bisa mencari melalui ini ya, main content ya. Dari section small box ini sampai div, from div row, kebanyakan ya, div row ini. Copy, kalian masukkan tadi. Kalian bisa masuk di bagian sini nih, your page content ya, di atas section. Kalian enter terus paste. Coba kita lihat ya, Ctrl S, kita inventory. Ada kan? Sekarang kita membuat nih new order, bounce rate, oversight, dan unicorn victory. Kalian bisa ubah. Apa aja sih yang kalian ubah? Yang pertama nih, kalian ubah di bagian ini nih, kayak bounce rate ya, new order diganti dengan jumlah barang kemarin 100 dengan back, nggak apa-apa sih. Terus ini diganti selengkapnya. Untuk selengkapnya di copy aja, soalnya berguna semua ini. Kalian copy. Selanjutnya kita di sini nih, kemarin jumlah supplier 50, burn rate-nya jumlah supplier kemarin tadi menggunakan backup ya, cup. Untuk di sini selengkapnya. Selanjutnya di bagian sini kemarin
200 diganti dengan jumlah tenan. Ini selengkapnya. Selanjutnya, setelah jumlah tenan, transaksi. Jumlah transaksi 250. Jumlah transaksi. Dengan sini more info di bahasa Indonesia kan menjadi selengkapnya. Setelah itu coba kita save, kita lihat ya di bagian sini apa berubah. Jumlah barang, jumlah supplier, jumlah tenan, dan jumlah transaksi. Jumlah tenannya salah nih. Bagian sini kita save lagi. Ya, seperti ini ya. Untuk rekap data inventory seperti ini. Sekarang kita membuat barang nih. Untuk barang, lanjut. Setelah home, kita membuat barang ya. Kita membuat barang, kita save lagi, kita membuat new folder ya, new folder. Kalau enggak di save as aja ya. Di save as. Di save as atas nama barang. Barang HTML. Save. Untuk barang, pertama kita ganti nama. Untuk nama, bagian ini scroll, jangan lupa ya diaktifkan juga. Diaktifkan. Setelah diaktifkan, kalian tinggal membuat ini data barang. Sini home, sini barang. Setelah itu kita harus mengcopy nih. Kita hapus ya sini ya nanti. Jadi kita hapus dari sini ya sampai yang tadi. Kita buat di admin LTE-nya. Kita cari bagian kok mudah sih, tabel simple nih. Untuk simple tabel kita menggunakan responsive over table. Kita copy dulu, kita buka view page, Ctrl F, kita paste, kita cari responsive over table. Kita dari div class row sampai div box kita copy, kita masukkan ya. Kita masukkan tadi sampai div row. Kita masukkan di sini, kita paste, kita save. Coba nih kita lihat di webnya. Inventory home. Kita barang. Nah, udah kan? Udah muncul kan? Untuk ini kita hanya mengganti nama saja. Yang pertama nih. Pertama, kemarin nomor. Nama. Harga beli. Harga jual. Dan profit. Nah, untuk ini kalian tinggal ini, kita copy ini aja nih, Ctrl C. Dari sini sampai ke apa sih, kita cari sampai ke TR. Kalian hapus, kalian buat TR, tutup, kita tutup lagi menggunakan TR. Dan sebelum TR kita paste TD, kita buat 5 ya.
TD 1 TD 1 2 3 4 5. Kita rapikan dulu. Untuk TD kalian bisa ngisi tadi ya, contohnya nomor 1. Kita copy dulu nih. Nomor 1 Samsung itu. TD-nya harga belinya 2000. Harga jualnya 3000. Profitnya 1000 gitu contohnya. Terus yang kedua ya. Nomor 2 contohnya iPhone. Harga beli dengan 9000. Untuk harga jualnya 12000. Profitnya 3000. Selanjutnya nomor 3 ada Oppo dengan harga 5000, jualnya 7000, profitnya 2000. Oke, udah kan? Kita save, kita paste. Berubah kan? Nomor, nama, harga beli, harga jual, profit. Untuk responsive order table bisa kalian buat komen ya, Ctrl F. Responsive isi ya, di atas tabel responsive. Ini coba nih buat komentar ya. Komentar coba. Coba kita lihat. Berubah nggak? Berubah kan? Responsifnya. Untuk searching ada nambah dan data barang. Oke, lanjut kita ke supplier nih. Sekarang nih beda nih. Kita save dulu ya. Supplier. Perbedaannya cuma kita dari awal ya, kita ganti nih nama. Yang pertama aktifkan dulu untuk supplier. Untuk suppliernya diaktifkan. Setelah diaktifkan kalian langsung ganti nih bagian ini, data supplier dengan nama supplier. Setelah itu kita cari di admin LTE, yaitu untuk data table ya. Kita akan menggunakan data table with full feature untuk ini ya, karena ada perbedaannya nih. Di sini ada ini show entries, bisa searching juga. Oke, yang pertama kalian copy terlebih dahulu. Setelah itu buat view picture. Setelah itu Ctrl F, paste, enter. Yang kita copy div class sampai banyak banget ya ternyata, sampai div row lagi. Copy div row nih, kita copy yang tadi, kita hapus dari div class row sampai di sini ya. Ctrl V, Ctrl S, kita tonton hasilnya untuk data supplier. Nah, seperti ini kan. Perbedaannya apa coba? Perbedaannya itu ada di show, entries, dan search. Kalian harus
nambahkan JavaScript-nya dan JavaSquare-nya ya, otomatis kita harus ngopi dari data HTML. Untuk ini kita bisa hapus ya, tinggal dihapus tuh, dibuat komentar lagi. Coba kita dibuat komentar terlebih dahulu di bagian header, bagian sini dibuat komentar, di save, di upgrade. Nah, pasti hilang kan? Yang pertanyaannya nih, kenapa nggak bisa muncul? Yang pertama, kita buka lagi nih bagian sini nih, kita copy aja langsung lah. Kita copy aja JavaScript-nya dari ini, dari meta sampai head. Mana head? Coba ini ya, sampai sini, sampai pojok. Ctrl C. Di bagian kita juga dihapus nih dari meta sampai head juga. Kita paste. Selanjutnya yang JavaSquare nih di bagian sini nih. Di bagian bawah. Untuk JavaSquare kalian juga bisa ngambil di sekalian di tadi juga ya, biar kepanggil. Soalnya kalau ngecek kurang apa kelamaan. JavaScript dari script sampai di sini nih, untuk manggilnya ada sampai script. Ctrl C. Bagian ini nih, dari sini sampai JavaScript ini. Paste. Scriptnya panggilan, script ini untuk ini. Oke. Kita save, coba kita lihat inventory home. Untuk inventory home nggak kepanggil karena nih kalian harus hapus ini satu-satu nih biar kepanggil. Hapus juga. Yang JavaScript-nya juga kita ya biar kepanggil. Oke. Scroll ke atas. Untuk ini juga dihapus ya, Pak. Coba kita save. Untuk tadi apa ya? Tenan ya? Tadi apa sih ya? Supplier atau apa sih? Supplier. Oh iya, supplier. Nah, untuk supplier sekarang udah kepanggil kan, show address search. Seperti ini. Data supplier dengan switch chat seperti ini. Data supplier juga ada, home supplier juga ada. Sekarang kita tenan. Kalau masalah tenan sama ya, seperti data supplier tinggal di copy paste aja lah. Biar cepat, kita save as. Kita ganti tenan. Tenan cuma perbedaannya ganti nama doang. Diganti nama. Turun scroll. Sini ya, data tenan. Data tenan, sini juga tenan. Kenapa lagi coba nggak ada kan? Kita save. Belum dipanggil. Ya. Udah tenan, kita manggil dulu ya. Dipanggil sih. Ini untuk tenannya dipanggil. Kita masukkan ke tenan. Untuk tenan. Kan jadi sekarang kita ke transaksi ya, ini suhu dari segala suhu, yaitu di bagian transaksi inventory diperkecil dari IVY home barang supplier tenan untuk transaksi. Habis ini kita transaksi. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi ya. Kita save as, save transaksi. Kita save. Setelah itu yang pertama kita ubah namanya terlebih dahulu dan mengaktifkannya.
Untuk transaksi jangan lupa diaktifkan. Dan namanya kita ganti data transaksi gitu aja ya. Untuk default dan suksesnya habis ini kita buat data transaksi gitu aja, nggak apa-apa. Transaksi. Setelah itu kita ganti juga transaksi. Setelah itu kita mau untuk manggil ininya, bentar, ininya kita hapus terlebih dahulu ya, sampai sini aja. Kita membutuhkan dikit aja biar gak kebanyakan filenya. Kita sampai sini aja. Kita hapus, kita save. Coba ya, kepanggil nggak? Oke. Untuk transaksi sama ya. Oke, sekarang kita memanggil ini nih buat nambahin tambah gitu ya, buat nambah data. Untuk menambah data kita membutuhkan di admin LTE, kita ke modal, launch modal ya, kita launch modal, kita Ctrl F lalu cari launch modal ya. Ini untuk memanggil tambah data ya. Ctrl C, kita masukkan di sini di atas, paste. Ini launch default model kita ganti tambah data, dan untuk defaultnya kita ganti success. Untuk buttonnya kita habis ini nyari ya guys. Ini setelah itu kita boxnya kita tambah data, kita tambahin ini ya, class marginnya ini untuk icon FA plus tambah data, jangan lupa menutup i-nya. Untuk i tambah data. Setelah itu kita di bagian boxnya kita style margin top membutuhkan 10 pixel. Oke, untuk div kelasnya header. Untuk ini lah, di sini nih kita menambahkan ininya, modulnya, modal yang tadi kita yang ini nih. Nah, yang ini nih kita save sampai modal. C. Nah, setelah ini kita masukkan untuk default modal, kita ganti untuk default modal ini aja ya, kita komentarin aja. Saya komentarin kita nih bagian save change button. Untuk ini kita membutuhkan di sini untuk mengisi. Coba deh kita save dulu. Coba biar kelihatan nggak perbedaannya. Ini kan maksud saya tambah data. Setelah itu kan ini kita mengisi ini ya, mengisi ini kita menggunakan from di admin LTE. Kita cari from bagian general element, kalian menggunakan horizontal from, kita copy. Setelah itu kita lihat verb pack source,
Ctrl F, Ctrl V, Enter. Nah, ini dari div class ini, div class yang ini nih, sampai bawah. Bentar. Udah sampai bawah. Bentar. Ini ya agak lemot. Kita dari div class sampai box body. Mana sih ya? Oh my god. Div box. Nah, ini nih. Div box, copy sampai div class. Kita copy di bagian sininya ya, kita paste. Nah, setelah itu untuk mengisi ini nih, untuk mengisi ini kita ubah namanya from tambah transaksi gitu. Nah, setelah itu kita cari nih apakah udah ditutup atau belum. Bagian modal. Ih, ngelag banget, masya Allah, ini laptop nggak bisa buat apa-apa. Bentar ya. Coba deh kita, nah bisa nih, kita tutup, bisa nggak? Oke, Ctrl S, kita lihat bagian sini bisa nggak? Tambah data. Nah, gini kan? Oke, udah jadi. Kita cuma ini nih, from transaksi. Ini acak ya, close-nya di sini. Oke, ada yang salah. Di bagian sini udah coba. Di bagian default, div body nih, body box. Oh, kurang ya, kita ya kurang ngopinya ya. Kita kurang ngopi di sininya nih. Div modal udah, berarti di box. ID boxnya kurang nih. Kok belum ya? Di sini modal. Div boxnya ini kan salah kan yang pertama. Berarti div boxnya tidak ditambahan di ini ya. Kita ini aja, tambahin default cloud method di from transaksi, email dan sebagainya. Oke, boxnya udah jadi. Untuk password dan lain-lainnya kita udah tuh ya. Oke, sekarang kita cuma apa ya, untuk transaksi sudah nih, kita transaksinya udah, kita cuma ini nih, ganti ini ya, sama antar ngutak-ngatik, ketemu nanti pasti. Yang pertama kita ini nih, email. Untuk email kita ganti ID transaksi, terus untuk ininya ID barang, ID transaksi menggunakan teks, dan ini juga transaksi. Besar aja ya, transaksi. Untuk ID barang kita sini untuk transaksi.
Dan untuk passwordnya kita ganti teks. Nah, setelah ID barang ada namanya ID supplier, tapi ID barang ini sama aja kita ingin menggunakan inputnya itu menggunakan ini yang ada di admin LTE di from kalian scroll ke bawah, kita gunakan ini select, kita copy, kita view paste, kita paste ya, udah ada di bagian sini. Select di bagian sini div class group, kalau enggak di sini aja deh, di kontrol ini sampai select sini ya, Ctrl C. Setelah itu kita paste, dan untuk selanjutnya kita copy dari sini sampai ke div, Ctrl C, kita paste aja, Ctrl V. Kita gunakan ID barang sama ID supplier. Astagfirullah, supplier. Setelah ID supplier, udah kan ini semuanya, maka kurang apa lagi ya, total harga ya kalau nggak salah. Total harga kalian cuma ini aja, input ini, Ctrl C di bagian sini, Ctrl V. Dan ini kan tinggal kalian ini ganti. Ininya belum ada ya. Ulang, kita kopinya ada di sini aja nih, di div class, di transaksi sampai div sini. Ctrl C, kita paste yang tadi di sini nih, paste. Tinggal ganti zoom total harga. Setelah itu kita menggunakan number. Untuk ini nggak usah lah ya, untuk ini bisa, dan untuk ID supplier juga udah. ID barang kita ganti ini ya, udah ya. Oke. Apalagi ini tadi kan di bagian itu kan nggak lurus ya, kita ganti aja nih kolomnya, kolom 6 kita hapus, dan untuk kolom 2 kita Ctrl F aja. Untuk kolom 2 kita Ctrl H. Untuk kolom 2 ini nih, bagian sini kolom 2, Ctrl C, kita sini Ctrl V. Kolom 2 kita ganti sama 4, replace all. Dan untuk kok nggak berubah ya, Mbak? Ctrl H. Kolom 2 Ctrl C. Kolom 2 kita sama dengan kolom 4, replace all. Setelah itu untuk kolom 10 nih, untuk kolom 10 kita ganti 8, replace all. Oke, setelah itu udah ya, kolomnya udah diganti, udah dipanggil juga transaksinya, Ctrl S. Oke, lanjut. Setelah kalian save, kalian tinggal refresh di transaksi, ID transaksi, ID barang, ID supplier, total harga. ID barang dan supplier bisa dilihat ya perbedaannya. Oh iya, kurang quality ya kita ya. Oke, kita tambahin saja quality di bagian sini, kalian save,
bagian ini Ctrl C, di sini kalian enter Ctrl V. Di bagian ini total harga kalian ganti KTY dengan number dan ini salah ya, ini udah dihapus ya. Bentar, Ctrl Z. Kita ngopinya ada di sini aja ya, dari bagian transaksi div from sampai div ini juga. Ctrl C, taruh di sini. Ctrl V untuk transaksi kita ganti KTY. Untuk ini kita ganti number, dan untuk transaksi kita ganti kualitas. Nah, tinggal aja save. Sudah lihat sebagian sini, tambah data. Nah, udah kan, kualitasnya apa, kalian bisa nambah, bisa kurangin juga gitu. Untuk harga barang, option, transaksi, total harga, berapa lah, terserah lah, bisa diketik juga. Oke, lagi ya, total harga nggak usah pakai ini, nggak apa-apa sih, atau pakai kalau pakai nggak apa-apa, coba ya. Ctrl C, Ctrl V. Disable juga bisa, pakai license juga bisa. Belajar lah ya, enakan disable, nggak usah diisi. Oke, selesai kan? Bagian ini bisa di bagian home, bagian barang, supplier, tenant, dan transaksi semua berbeda ya. Untuk tambah data, untuk transaksi from tambah transaksi, ini salah ya, tambah transaksi maksudnya. Coba kita cari tambah transaksi atas. Tambah transaksi, Ctrl C. Salah aja, udah ngulangin. Coba bagian sini tambah, tuh kan. Nggak jelas banget nulisnya. Tambah, udah kok. Ctrl S, C. Oke, udah. Oke, nomor barang, supplier, tenant, transaksi, dan tambah data sudah ya. Sudah terselesaikan, bisa close juga. Oke, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau keliruan dalam membuat presentasi ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.